Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi analisis break-even dalam penganggaran. Kelompok 10 sendiri yang beranggotakan pertama adalah Nisa Putri dengan NIM 2019-11703. Yang kedua ada saya Rizka Maulana Firmansyah dengan NIM 2019-11714. Yang ketiga ada Meta Lera Awanti dengan NIM 2019-11744. Yang keempat ada Adi Gila Raka Aji dengan NIM 2019-11694. Yang pertama ada pengertian break-even point. Analisis break-even adalah suatu teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan dan volume aktivitas penjualan. Lanjut ke tujuan break-even point. Tujuan break-even point ialah membantu perusahaan atau pebisnis dalam menentukan sisa kapasitas produksi pasca tercapainya BEP dan mengetahui proyeksi laba atau keuntungan maksimum yang bisa didapatkan. Yang kedua, menentukan langkah bisnis selanjutnya yang lebih efisien seperti mengganti SDM dengan mesin. Otomatisasi produksi tersebut bisa mengubah biaya tetap serta biaya variabel dan menekan biaya produksi. Yang terakhir yaitu memahami perubahan nilai keuntungan saat harga produk mengalami perubahan dan menunjukkan kerugian sehingga perusahaan atau pebisnis mampu mengantisipasinya saat penurunan penjualan. Lanjut ke kegunaan break-even point bagi perusahaan. Yang pertama yaitu dapat mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar tidak mengalami kerugian. Yang kedua, dapat mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai agar memperoleh keuntungan. Dan yang ketiga, dapat mengetahui nilai berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian tentunya. Yang keempat, juga dapat menentukan ragam produk yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat keuntungan yang telah ditargetkan dalam perencanaan. Yang terakhir, dapat mengetahui dampak perubahan harga jual produk, biaya, dan volume penjualan. Lanjut ke materi cara menghitung tingkat BEP akan dijelaskan oleh teman saya. Menghitung tingkat BEP, terdapat 3 cara pendekatan yang dapat dipakai dalam menghitung tingkat break-even perusahaan untuk satu periode. 3 pendekatan itu adalah: 1. Pendekatan secara tabelaris, yaitu dengan cara menghitung jumlah penghasilan dan biaya pada berbagai tingkat atau volume penjualan atau produksi. 2. Pendekatan secara grafis, yaitu dengan menggambar kurva penghasilan, biaya tetap, dan biaya total pada berbagai penjualan atau produk. 3. Pendekatan secara aritmatik, yaitu dengan menggunakan rumus berikut ini. Formula menentukan break-even point atas dasar unit. BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit atas dasar sales dalam rupiah. BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Biaya tetap adalah total biaya yang tidak akan mengalami perubahan apabila terjadi perubahan volume produksi. Biaya tetap secara total akan selalu konstan sampai tingkat kapasitas penuh. Biaya tetap merupakan biaya yang akan selalu terjadi walaupun perusahaan tidak berproduksi. Biaya variabel adalah total biaya yang berubah-ubah tergantung dengan perubahan volume penjualan atau produksi. Biaya variabel akan berubah secara proporsional dengan perubahan volume produksi. Contoh: biaya material fix 0, variabel 900.000. TKL fix 0, variabel 1 juta. BOP 700.000,
variabel 300.000, biaya administrasi fix 600, variabel 100. Biaya penjualan 500, variabel 300. Dimana untuk menganalisis break even point dengan menggunakan 1. Pendekatan tubularis, 2. Pendekatan grafis, 3. Pendekatan aritmatik. Penyelesaian 1. Pendekatan secara tabelaris. Atas dasar data di atas dapat diketahui bahwa 1. Harga jual per unit Rp25. Biaya 2. Biaya variabel per unit produk Rp13 dikurangi Rp2.600.000 dibagi Rp200.000 per unit. 3. Beban tetap produksi maupun biaya usaha keseluruhan berjumlah Rp1.800.000. Berdasarkan data di atas, dapat dibuat perkiraan laba pada berbagai tingkat produksi atau penjualan seperti berikut. Produksi 100.000, 125. Penyelesaian pada tingkat penjualan terendah 100.000 unit atau 2.500.000, perusahaan akan menderita kerugian Rp600.000, dan pada tingkat penjualan tertinggi 200.000 unit atau 5 juta akan memperoleh keuntungan Rp600.000. Volume BEP akan dicapai pada tingkat penjualan sebesar 150.000 unit untuk menghasilkan penjualan sebesar 3.750.000. Pada tingkat mana penghasilan keseluruhan atau TR sama dengan biaya keseluruhan atau TC, sehingga pada tingkat tersebut laba perusahaan sama dengan 0. Dengan demikian, volume break even dicapai pada tingkat penjualan 75% dari volume yang dianggarkan, yaitu berasal dari perhitungan 150.000 unit dibagi 200.000 unit atau 3.750.000 dibagi 5 juta rupiah. Penyelesaian safety margin sama dengan 1 dikurangi unit break even dibagi unit yang dianggarkan, atau unit yang dianggarkan dikurangi unit break even dibagi unit yang dianggarkan. Dengan demikian, semakin rendah angka persentase break even atau semakin tinggi angka safety margin, semakin baik perusahaan itu. Oleh karenanya, perusahaan cenderung untuk mengusahakan angka persentase break even yang serendah mungkin. 2. Pendekatan secara grafis. Dengan menggunakan sumbu X sebagai penunjuk volume kegiatan dari sumbu Y menunjukkan nilai rupiah dari penghasilan dan biaya, maka titik break even akan diketahui dari perpotongan antara kurva penghasilan keseluruhan dengan biaya keseluruhan atau TR sama dengan TC. Gambarnya adalah sebagai berikut. Grafik break even dapat dibuat dengan meletakkan garis biaya total di atas garis biaya tetap total atau di atas garis biaya variabel total. Hasilnya akan sama saja, yaitu bahwa break even dicapai pada tingkat penghasilan sebesar Rp3.750.000 pada sumbu Y, atau 150.000 unit pada sumbu X. Cara penggambaran di sebelah kanan lebih tepat karena menunjukkan bahwa biaya variabel yang lebih relevan untuk ditutup terlebih dahulu sebelum menghasilkan penjualan itu digunakan untuk menutup biaya tetap.
Hal itu benar karena biaya tetap merupakan biaya yang sudah terlanjur atau sungkos, sehingga keputusan untuk meneruskan atau menghentikan produksi harus didasarkan pada keadaan bahwasannya selama penghasilan dari penjualan masih dapat menutup biaya variabel keseluruhan. Maka selama itu pula lebih menguntungkan untuk meneruskan produksi daripada menghentikannya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu penyelesaian. 3. Pendekatan cara aritmatik. Break even dapat diketahui dengan memasukkan data anggaran sebagai berikut. A. Atas dasar keseluruhan, BE sama dengan 1.800.000 dibagi 1 dikurangi 2.600.000 dibagi 5 juta sama dengan 1.800.000 dibagi 1 dikurangi 0,52, hasilnya adalah 3.750.000 atau 150.000 unit. B. Atas dasar per unit produk, BE sama dengan 1.800.000 dibagi 25 dikurangi 13, hasilnya adalah 150.000 unit. Kemudian penyelesaian. Rumus BE keseluruhan akan menghasilkan perhitungan BE dalam rupiah, sedang analisa per unit produk menghasilkan BE dalam jumlah fisik produk. Bagian dari rumus BEP secara keseluruhan yang berupa TVC dibagi TR sama dengan 2.600.000 dibagi 5 juta, hasilnya adalah 0,52 atau 52%. Juga disebut sebagai variable cost ratio. Variable cost ratio sebesar 52% berarti bahwa 52% dari keseluruhan penghasilan atau 52 sen dari setiap Rp1 penghasilan yang diperoleh dari penjualan akan terpakai untuk menutup biaya variabel, sehingga sisanya yang 48% 1 dikurangi 0,52 atau 100% dikurangi 52% disebut profit volume ratio, yaitu bagian dari penghasilan yang tersisa dan tersedia untuk menutup biaya tetap dan seterusnya akan tersedia sebagai keuntungan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan akan cenderung untuk mengusahakan agar variable cost ratio ditekan serendah mungkin atau profit volume ratio dinaikkan setinggi mungkin. Tingkat penjualan minimum. Analisis break even penting bagi manajemen untuk mengetahui hubungan antara biaya, volume, dan laba, khususnya informasi mengenai jumlah penjualan minimum dan besarnya penurunan realisasi penjualan dari rencana penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Bila asumsi dasar salah satunya mengalami perubahan, maka akan berpengaruh pada posisi titik impas, sehingga perubahan tersebut akan berpengaruh juga terhadap laba perusahaan. Analisis break-even point digunakan oleh manajer sebagai sebuah perkiraan, bukan kepastian, karena banyak perusahaan yang tidak memenuhi asumsi dasar secara tepat. Analisis break-even merupakan suatu teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Oleh karena analisis tersebut mempelajari hubungan antara biaya, keuntungan, volume kegiatan, maka analisis tersebut sering pula disebut cost profit volume, cost profit volume analysis atau CPF. Dalam perencanaan
Keuntungan analisis break-even merupakan profit planning approach yang mendasarkan pada hubungan antara biaya dan penghasilan penjualan. Analisis break-even point adalah salah satu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum apa suatu usaha tidak menderita rugi, tetapi juga belum memperoleh laba, dengan kata lain sama dengan nol. Tingkat penjualan minimum. Analisis impasse break-even point juga merupakan suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi, tetapi juga memperoleh laba, dengan kata lain labanya sama dengan nol. Dalam analisis break-even point memerlukan informasi mengenai penjualan dan biaya yang dikeluarkan. Laba bersih akan diperoleh bila volume penjualan melebihi biaya yang harus dikeluarkan. Sedangkan perusahaan akan menderita kerugian bila penjualan hanya cukup untuk menutup sebagian biaya yang dikeluarkan. Dapat dikatakan bahwa titik impasse analisis break-even point tidak hanya memberikan informasi mengenai posisi perusahaan dalam keadaan impasse atau tidak, namun analisis break-even point sangat membantu manajemen dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Tujuan analisis titik impasse adalah untuk mengetahui tingkat aktivitas di mana pendapatan dari penjualan sama dengan jumlah semua biaya variabel dan biaya tetapnya. Apabila suatu perusahaan hanya mempunyai biaya variabel saja, maka tidak akan muncul masalah break-even dalam perusahaan tersebut. Masalah break-even baru muncul apabila suatu perusahaan di samping mempunyai biaya variabel juga mempunyai biaya tetap. Besarnya biaya variabel secara totalitas akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produksi, sedangkan besarnya biaya tetap secara totalitas tidak mengalami perubahan meskipun ada perubahan volume produksi. Analisa BEP. Metode variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Untuk perhitungan harga pokok produksi dengan metode variable costing ini dapat dirumuskan dengan sebagai berikut. Biaya bahan baku variabel ditambahkan dengan biaya tenaga kerja variabel ditambah dengan biaya overhead pabrik variabel menghasilkan harga pokok produksi. Kedua metode penentuan harga pokok tersebut mempunyai perbedaan pokok pada perlakuan terhadap biaya produksi yang bersifat tetap. Hal ini mengakibatkan perbedaan pada penentuan harga pokok produksi dan penyajian laporan laba rugi. Perbedaan perhitungan biaya produksi antara full costing dan variable costing. Untuk full costing, biaya produksi itu adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya OHB, dan biaya overhead tetap. Sedangkan variable costing, biaya produksi itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Sedangkan full costing, biaya periodenya itu biaya penjualan, biaya administrasi, dan umum. Sedangkan variable costing, biaya periodenya itu biaya overhead tetap, biaya penjualan, biaya administrasi, dan umum. Analisis perencanaan laba. Ukuran yang sering kali dipakai untuk menilai berhasil atau tidaknya manajemen dalam suatu perusahaan itu adalah laba yang diperoleh dari perusahaan. Laba itu dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu volume produk yang dijual, harga jual produk, dan biaya. Biaya menentukan harga jual untuk mencapai tingkat laba yang dikehendaki. Sedangkan harga jual itu mempengaruhi volume penjualan, dan volume penjualan langsung mempengaruhi volume produksi, serta volume produksi juga mempengaruhi biaya.
Tiga faktor tersebut itu saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, dalam perencanaan laba jangka pendek, hubungan antara biaya, volume, dan laba memegang peranan yang sangat penting. Sehingga dalam pemilihan alternatif, tindakan, dan perumusan kebijakan untuk masa yang akan datang, manajemen memerlukan informasi untuk menilai berbagai macam kemungkinan yang berakibat terhadap laba yang akan datang. Laba perusahaan dalam jangka pendek dipengaruhi oleh pendapatan atau hasil kali volume penjualan dengan hasil harga jual, biaya variabel, dan biaya tetap. Dalam perencanaan laba jangka pendek, manajemen dihadapkan pada pertanyaan berikut ini. Bagaimana akibatnya terhadap laba? Jika volume penjualan berubah, maka harga jual pun berubah. Perencanaan laba jangka pendek dilakukan oleh manajemen dalam proses penyusunan anggaran. Dalam proses perencanaan laba jangka pendek tersebut, manajemen memerlukan informasi akuntansi diferensial yang terdiri dari informasi pendapatan diferensial dan informasi biaya diferensial untuk mempertimbangkan dampak perubahan volume penjualan, harga jual, dan biaya terhadap laba perusahaan. Analisis impas dan analisis biaya volume laba merupakan teknik yang menggunakan informasi akuntansi diferensial untuk membantu manajemen dalam perencanaan laba jangka pendek. Analisis BEP itu ada 3. Yang pertama ada break-even point, yang dapat menunjukkan tingkat di mana total biaya dan total penghasilan berada dalam keadaan seimbang. Dalam tingkat ini, perusahaan tidak memperoleh laba atau menderita kerugian. Yang kedua ada metode margin of safety, adalah sebuah perhitungan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar penjualan boleh turun. Akan tetapi dengan penurunan tersebut tidak mengakibatkan perusahaan menderita kerugian. Dan yang terakhir adalah laba kontribusi. Laba kontribusi itu merupakan kelebihan pendapatan penjualan di atas biaya variabel. Informasi laba kontribusi memberikan gambaran jumlah yang tersedia untuk menutup biaya tetap dan untuk menghasilkan laba. Semakin besar laba yang kontribusi, semakin besar kesempatan yang diperoleh perusahaan untuk menutup biaya tetap dan untuk menghasilkan laba. Sekian dari presentasi kelompok 8. Jika ada salah kata dalam pengucapan, mohon bisa dimaafkan. Dan jika ada materi yang kurang jelas atau belum paham, nanti bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.